Wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan menyampaikan tema berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi ada dua zakat itu, satu zakat fitrah, dua zakat mal. Tadi kata pembuatnya zakat mal. Kebanyakan ke mall ya. Jadi zakatnya ke mall. Ngomong-ngomong bapak-bapak ibu udah bayar zakat belum nih? Ya. Jangan lupa tuh ya. Karena waktunya terbatas kan, cuma sampai berapa hari lagi. Jadi zakat fitrah itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka di Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Faman adda qabla sholati fayya zakatum maqbulatun. Faman adda ba'da sholati fayya sadaqatum min sadaqat. Atau kama qala hadis sahih. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada kalian, kepada umat Islam, untuk menunaikan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan, memurnikan, membersihkan puasa kalian. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang suka bercanda, yang gak ada guna, dan ucapan-ucapan yang kotor selama berpuasa. Jadi zakat fitrah untuk yang berpuasa, ya, agar disucikan, dibersihkan, dimurnikan. Saum yang ada cacat tuh, saumnya tuh. Untuk matan lil masakin, dan memberikan makanan kepada fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah dari sekian banyak sedekah. Mari kita rinci. Ya. Zakat fitrah, dari namanya saja fitrah. Zakat itu artinya mensucikan atau tumbuh atau berkembang. Fitrah itu waktu iftar. Kan kita suka sering iftar ya, buka puasa ya. Jadi zakat fitrah itu zakat yang ditunaikan, diwajibkan pada waktu iftar, pada waktu buka puasa terakhir tuh. Ya. Sehingga zakat fitrah itu harus ada kaitan antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau gampangnya kita malam takbiran lah. Ya. Jadi zakat fitrah zakat malam takbiran. Oh, ya. Iftar. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dan melewati malam takbiran itu, maghrib itu ya, maka dia wajib hukumnya menunaikan zakat fitrah. Satu itu ya. Jadi orang yang melewati malam takbiran tuh, maghrib tuh ya, terakhir tuh, dia wajib menunaikan zakat fitrah. Ya. Kalau orang yang meninggal sebelum maghrib tuh, sebelum maghrib, 1 menit sebelum maghrib dia meninggal, mohon maaf ya, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak melewati masa fitrah itu. Ya. Tapi kalau misalnya meninggalnya setelah maghrib tuh, 1 menit setelah maghrib,
maka dia wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Tambah ya. Atau ada bayi lahir 1 menit sebelum maghrib, ya, maka dia wajib ditunaikan zakat fitrahnya sekalipun bayi, ya. Tapi kalau dia lahir 1 menit setelah maghrib, ya, udah lewat tuh, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Sama ya, pelan-pelan nih. Orang yang menikah 1 menit sebelum maghrib, menikah nih, kawin dengan janda atau dengan perawan tuh 1 menit sebelum maghrib, ya, maka laki-laki itu wajib membayar zakat istrinya. Paham ya? Tapi kalau dia menikahnya 1 menit setelah maghrib, ya, maka dia tidak wajib membayar zakat fitrah istrinya. Paham ya? Pelan-pelan. Pada zakat janin dalam kandungan itu terjadi khilafiyah, ya. Ada banyak perbedaan. Secara umum, bayi dalam kandungan boleh dizakatin, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib pada zakat fitrah ya. Jadi kalau kita punya cucu, punya anak mengandung tuh, mau dizakatin boleh kalau mau ada rezeki sih boleh ya, sebagai bentuk sedekah nggak apa-apa. Tapi tidak wajib, sekalipun nggak apa-apa, ya. Jadi zakat fitrah itu gunanya untuk mensucikan saum kita, itu. Dan dibayarkannya sebaiknya sebelum sholat Id. Waktu wajibnya itu dari maghrib itu, waktu maghrib itu sampai pelaksanaan sholat Id. Waktunya itu ya. Sebelumnya bagus. Tetapi Abdullah bin Umar membolehkan 2-5 hari sebelum Idul Fitri. Bahkan Imam Syafi'i lebih jauh lagi. Awal Ramadan boleh diberikan, tapi sifatnya menitipkan. Dan kalau misalnya yang dizakatkan ini meninggal, mohon maaf ya, dia udah dikasih zakat fitrah nih, bayarkan nih, setorkan ke panitia. Sebelum malam takbiran meninggal ya 1 hari itu, kan dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Keluarga boleh minta ke panitia, kalau sehubungan dengan itu yang saya zakat udah meninggal, ya, saya minta lagi dah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, boleh, ya, boleh. Zakat begitu Pak, maka zakat fitrah, zakat mal, kalau misalnya meninggal sebelum waktunya, boleh diambil, boleh. Yang nggak boleh itu gini, misalnya ada mustahik punya utang, orang fakir nih, orang miskin nih punya utang dengan saya bayar zakat, kan situ punya utang sama saya 200.000 ya, udah lunas, bayar zakat saya aja sekeluarga 4, paham nggak? Jadi potong utang zakatnya, ya. Jadi saya bayar zakat, saya bayar tuh nggak pakai duit, pakai utang. Dia kan punya utang sama saya nih, orang miskin nih punya utang sama saya 100.000, saya berdua zakat sama istri. Udah gini aja lah, situ kan punya utang, anggap baik utangnya lunas, saya bayar zakat sama kamu, potong utang, gitu ya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi potong utang dia punya utang, dan potong aja dari zakat, nggak bisa, gitu ya. Jadi tetap harus dengan apa, bahan pokok, ya, bahan pokok tuh boleh beras, gandum, sagu, ya, apalagi, ya, pokoknya yang makanan pokok lah, ya, di masyarakat itu. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal membolehkan mengganti dengan uang. Tuh, cuma satu aja yang membolehkan nih, Imam Ahmad bin Hambal aja, ya. Bahkan dia bilang itu lebih baik daripada bahan pokok karena lebih mudah memilihnya, ya. Tapi jumhur ulama membolehkan kalau di masyarakat itu bahan pokoknya sudah tersedia semua, ya.
Contohnya misalnya udah makmur, swasembada pangan semua, orang miskin udah punya beras semua tuh, dibolehkan pakai uang. Tapi secara umum Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan pakai uang. Bahkan itu jauh lebih baik, lebih praktis, lebih sederhana dibandingkan dengan bahan pokok. Ya, saya teruskan. Kemudian zakat fitrah ditujukan untuk fakir miskin. Ya, fakir miskin. Sehingga mayoritas ulama hanya membolehkan zakat fitrah itu diberikan kepada 3 golongan saja dari 8 tuh ya, kan 8 asnaf tuh yang berhak menerima zakat. Tapi cuma 3 untuk zakat fitrah. Siapa? Fakir, miskin, dan amilin yang dipercaya. Amilin yang diberikan amanah, petugas zakat untuk zakat fitrah. Cuma 3 ini aja yang dibolehkan, rekomendasi ya. Yang lainnya zakat mal itu, zakat mal itu seperti pertanian, peternakan, perdagangan, mas karak itu boleh diberikan kepada para asnaf tuh. Kalau misalnya diberikan kepada satu golongan saja boleh nggak? Boleh. Misalnya saya semua ditumpekin ke fakir aja, boleh. Ya. Atau ke miskin saja, boleh. Atau ke miskin saja, boleh. Itu tidak harus 8 itu semua kebagian, enggak. Salah satu mewakili cukup. Ya. Jadi berikanlah zakat fitrah ini kepada 3 golongan tadi, fakir, miskin, atau amilin, ya, yang bisa dipercaya. Teruskan. Pemberian zakat ini waktu utamanya tuh dari mulai takbiran sampai sholat Id ya. Itu boleh diberikan. Jadi kalau bisa kita memberikannya tuh, membagikannya tuh malam takbiran itu bagus. Karena memang itu waktu utamanya sampai sholat Id itu ya. Mau habis sholat subuh boleh kalau sanggup. Kalau secara teknis bisa dilaksanakan boleh, emang nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya secara teknis akan menimbulkan mudarat, susah, nggak terjangkau, mending habis maghrib baikkan. Kan lebih luas ya. Lebih luas habis maghrib itu boleh. Kalau misalnya ternyata lupa, kan banyak yang lupa Pak. Kita udah pesan sama anak kita, nah nanti tolong bayarkan zakat Bapak ya. Dia lupa anak kita bayar zakat kita, ya. Sampai sholat selesai dia kasih tahu, saya belum lupa bayar zakat Pak, gimana nih? Nah bukan gitu, kata Rasulullah, rufi'a ummati minal khata' wa nisan wa mastukriha. Allah memaklumi bagi orang-orang yang lalai, lupa ya, nggak ingat atau terpaksa. Artinya apa? Begitu kita dapat informasi ternyata kita belum dibayarin zakat, atau kita lupa ketiduran nggak bayar zakat, itu bayar zakat. Karena tidak sengaja bayar, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja ya, maka itu tidak dianggap sebagai zakat, tapi dianggap sebagai sodako. Apabila kelewat, lupa, saudara kita percaya sama dia ternyata nggak dibayar itu ya, kan banyak Pak, lupa dia bayar untuk suami istri aja, saudara-saudaranya yang lain nggak. Kemudian kepada siapa sih selain fakir miskin itu, seseorang akan baik memberikan zakat itu pada kerabat, keluarga ya. Siapa misalnya seorang istri kepada suami boleh. Kalau suaminya tidak mampu, ya, nggak punya duit apa-apa tuh, nggak punya rokok, bayar zakat kepada suami, ya. Tapi suami nggak boleh bayar zakat kepada istri, ya. Kan istri itu menjadi tanggungan kan? Istri sudah menjadi tanggungan suami, anak-anak jadi tanggungan suami. Tapi kalau istri boleh bayar zakat kepada suami, ya, kan bukan tanggungannya, kan? Jadi kembali lagi. Perhatikan zakat fitrah ini penting sekali dalam rangka menyempurnakan saum kita. Agar kata Imam Hasan Basri, zakat fitrah itu seperti sujud sahwi dalam sholat. Kita sholat itu kan kadang-kadang suka lupa rakaat, suka lupa bacaan, lupa sujud tuh. Maka ditutup dengan sujud sahwi itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat tadi. Lah dalam saum zakat fitrah itu sama seperti sujud sahwi, ya.
menyempurnakan saum. Dan orang yang zakat kita bukan dianggap sebagai dermawan, sama sekali tidak. Ya, dia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Tapi justru mereka punya hak untuk mendapatkan rezeki yang Allah berikan lewat kita. Ya, jadi zakat itu Pak, ya, semacam tumor, penyakit tumor pada kita. Nah, zakat itu seperti penyakit tumor pada kita yang kalau dibiarkan dia akan menyebar dan mengganggu kesehatan. Paham ya? Sehingga tumor itu harus dipangkas, harus dipotong, harus diamputasi supaya nggak merusak tubuh kita. Zakat seperti itu Pak. Kalau nggak dikeluarkan, dia seperti tumor akan menyerang kita. Ya. Badan kita rusak, sakit, tersiksa, nggak bahagia, celaka. Kalau tidak dikeluarkan, semakin cepat dikeluarkan pada waktunya, semakin bagus agar tidak menyebar, agar tidak jadi penyakit bagi tubuh kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan bagi kita yang kita diberikan pemahaman pengertian untuk segera mentunaikan zakat. Ya, lebih cepat, lebih baik untuk menitipkannya itu. Ya, nanti tinggal panitia mengatur. Ya, bagaimana pembagiannya serahkan kepada panitia yang diberikan tugas yang kita percaya. Siapa diantaranya? Wajib Muhajirin. Ya, kita basis yang bagus serahkan kepada mereka, lebih cepat, lebih baik. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.